Kasus Agus Salim yang menjadi buta setelah disiram air keras oleh rekan kerjanya dan Novi kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Peristiwa tragis yang terjadi beberapa waktu lalu ini memang belum sepenuhnya mereda dari sorotan publik. Terlebih setelah munculnya sejumlah konflik baru yang semakin memperkeruh situasi. Masyarakat dan media terus membahas setiap detil kejadian tersebut, seolah ingin mencari jawaban atas tindakan brutal yang dilakukan oleh Novi terhadap Agus. Namun, meskipun polemik ini terus memanas dan menarik perhatian banyak pihak, Agus Salim sendiri tampaknya memilih untuk tidak terlalu fokus pada proses hukum yang tengah berlangsung. Alih-alih sibuk memperkarakan Novi atau mencari permasalahan atas tindakan yang telah merenggut penglihatannya, Agus justru memilih untuk mengalihkan perhatiannya pada proses penyembuhan dirinya. Ia tengah fokus pada pemulihan luka fisik dan mental akibat serangan tersebut, terutama pada kondisi matanya yang kini tengah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dan inilah 5 fakta baru kasus Agus Salim, versi Cumi Top 5. Upaya Agus untuk mengobati luka di matanya akibat penyiraman air keras yang dilakukan oleh karyawannya kini mendapatkan angin segar berupa bantuan dana sebesar 50 juta rupiah dari Krisnamurti, kuasa hukumnya. Dalam kesempatan itu, Krisna pun menjelaskan jika dirinya siap untuk melunasi tagihan rumah sakit. Tak cukup sampai di situ, Krisna pun menegaskan jika uang itu sepenuhnya merupakan hak Agus. Sehingga bila mana Agus tidak memperuntukkan uang itu dalam pengobatan, ia pun tidak ambil pusing. Seolah memberi sentilan perih yang diarahkan kepada Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah rumahnya Wawa, ya. Kemudian hadir di sini ayahnya Agus, ya. Istrinya dan Agus, Bang Krisna dan Bang Refli, putranya Bang Krisna. Selamat datang Bapak Krisna di tempat Agus. Beginilah keadaan Agus di sini. Ya. Semoga kedatangan Bapak Krisna betah di tempat Agus inilah gitu. Beginilah keadaan, ya. Apa adanya aja lah gitu. Udah Bapak Krisna lihat sendirilah keadaan Agus di sini seperti apa. Oke, Gus, besok Bang Krisna membawa kamu ke dokter. Iya. Langsung operasi, Gus, kalau bisa. Ya, kamu dioperasi cepat kan? Iya benar. Ya, kalau masalah biaya nggak ada, silakan Bang Krisna. Karena mengingat seperti yang saya bilang kemarin, ya kan, kepada Agus, harusnya ini kan dengan waktu kita pertama kali ketemu ya Gus ya, pertama kali ketemu dengan Agus, lalu kan ada sedikit cahaya ya Gus ya, ingat ya Gus ya, ada sedikit cahaya. Harusnya ini menjadi kabar bahagia untuk yayasan, karena kan artinya apa? Kan kabar bahagia ini bahwa ada kan sedikit harapan untuk Agus, harusnya menjadi percepatan untuk yayasan dalam mengoperasi Agus. Lalu kemarin dia kirim surat ya, dia kirim surat, lalu kan di situ harus begini syaratnya. Kami pun juga udah jawab ke pengacaranya, karena kan Agus harus melakukan operasi. Dalam waktu dekat ini kan dokter bilang harus segera dioperasi, sementara BPJS tidak cover, ya kan, lalu Agus juga nggak ada uang, ya terpaksa kita akan menyelesaikan untuk biaya operasinya Agus. Jadi, kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang membela Novi, kumpul aja sana sampai 1000 yang berani ngelawan kita, pembela kaum lemah, ya silakan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya, Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya, betul, Kris? Ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Terima kasih. Ya. Selamat sama Kris. Ya, Gus ya. Silakan penyerahan uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas. DP, formalitas kita serahkan kepada Agus. Berapa Bang? Ya. 50 juta. Ya kan Agus terima ya Gus ya. Tahan dulu ya, tahan ya. Kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, ya kan nanti, ya kan semua kekurangannya, ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya, kan insya Allah mudah-mudahan ya.
ini ya, tetap jalan operasinya Agus. Walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Perjuangan Agus Salim untuk menyembuhkan mata harus menemui jalan terjal. Pasalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS telah resmi menolak untuk menanggung biaya pengobatan Agus, mengingat statusnya sebagai korban tindak kekerasan. Sontak saja, hal itu pun membuat sikap pihak Agus berubah seketika. Ia yang tadinya seakan hanya ingin memperkarakan Novi, kini justru kembali menekan sang aktivis kemanusiaan itu untuk menyerahkan semua uang donasi ke tangan Agus. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto, harus dananya dibayar. Tadi yang bayar Krisna ya? Iya. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024, bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, kejahatan dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan bahwa Agus Salim sudah bisa melihat kembali. Ia setelah sebelumnya mengaku telah divonis buta permanen dan diduga menolak melakukan operasi mata dengan pendampingan Novi, Agus membuktikan bahwa dirinya sudah bisa melihat lagi. Terlihat para keluarga hingga kuasa hukum mengetes Agus dengan memberikan tebakan menggunakan beberapa benda dan warna, termasuk uang senilai Rp50.000. Agus bisa melihat lagi nih, pemirsa. Kan ngeliat sih. Masya Allah. Nanti harus cepat-cepat bawa ke dokter, Gus. Ini bayangan ini. Kan kemarin kata dokternya kan bisa lagi karena kan udah nggak bisa. Nih kalau tangan sih bisa lihat bayangan. Coba Ada lihat bayangan di tangan Bapak. Ada nih, putih banget Bapaknya. Putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Ini Bapak. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya, tahu Ini ilmu Mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Kalau Bajunya warna apa? Bajunya lihat. Baju Bapak warna apa? Saya boleh dekat Bapak. Dekat-dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Hitam ya? Warna hitam luar biasa, subhanallah, Gus. Uangmu hilang tapi kau bisa melihat sekarang, Gus. Yang benar, Gus. Orang yang suka ngecaci maki Agus, katanya Agus nggak bisa lihat. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara. apa Gus? Ya Allah, Agus bener Gus. Hah? Kan Agus bilang dari kemarin. Tiba-tiba Luar biasa. Agus bisa nanya. Banyak banget ya. Coba ambil uang. Agus Uang. bisa lihat uang kertas. Uang. Coba dompet apa? Pak dompet Bapak apa? Ini warna apa nih? Ini Gus, ini dompet saya. Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih, guys. Ini warna kepink-pinknya. Wah, luar biasa. Ya Allah. Agus tahu ini warna pink. Udah benar. Dompet Bapak warna apa? Udah benar. Ini uang berapa? Udah uang. Ini uang berapa Gus? Ini uang berapa, Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya. 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Usai menunjukkan kemajuan dalam penglihatannya, Agus pernah menolak untuk melakukan operasi mata. Pasalnya, menurut pengakuan Novi beberapa waktu lalu, seharusnya Agus melakukan tindakan operasi mata. Lantaran, rumah sakit telah memberikan jadwal untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, Novi mengungkapkan bahwa Agus tidak datang ke rumah sakit dan justru sulit untuk dihubungi. Hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita.
ada kendala apa gitu atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Ramainya huru-hara yang kadung terjadi seolah membuat semua pihak lupa dan terlena akan adanya proses hukum penting bagi Agus, yakni terkait tindak pidana penyiraman air keras yang membuat Agus diambang kehilangan penglihatan. Berikut ini adalah lanjutan proses hukum Aji sang tersangka penyiraman terhadap Agus. Jadi berkas sudah ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat per tanggal 31 Oktober kemarin, sudah dilakukan tahap 2 dan juga sudah ditunjuk jaksa penuntut umumnya. Tinggal kita menunggu saja dari kejaksaan berkas tersebut dilimpahkan lagi di pengadilan untuk langsung disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hari ini juga tim saya sudah berkomunikasi dengan jaksa. Kita juga sudah melakukan menyerahkan surat permohonan untuk melakukan salinan berita acara pemeriksaan dan juga surat dakwaan. Surat dakwaan nanti itu sangat penting untuk kita minta salinannya, untuk kita pelajari, untuk melakukan pembelaan nanti di pengadilan. Tapi intinya berkas Aji sekarang sudah ada di kejaksaan dan juga tinggal menunggu registrasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita tunggu saja waktunya, itu kurang lebih 2 mingguan ke depan lah ya, kalau tidak salah. Secara seluruhnya itu dari keluarga Aji, keluarga besar ya, berharap memang nanti proses persidangan itu akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya, karena memang itu harapan dari keluarga ya. Tapi juga nanti kan kita lihat juga dinamikanya akan terus berkembang dalam proses persidangan tersebut. Ya kita juga tidak mau mengada-ngada juga, dan kita juga nggak mau flank victim. Apapun memang yang nanti yang sudah jelas terlihat di publik, misalkan Aji memang sudah melakukan kesalahan, ya itu kita akui. Tapi juga kan nanti ada faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita sampaikan ke majelis hakim agar Aji mendapatkan vonis yang seringan-ringannya, kan begitu. Nah itu kan dari pihak keluarga dan pihak pengacara harapannya seperti itu ya. Nah memang rutinitas dari keluarga komunikasi ke Aji itu bisa selama kemarin waktu proses Aji ditahan di Polres Jakarta Barat 1 minggu sekali, karena kan ada jadwal besok ya jenguk, yaitu keluarganya Aji juga, dari mamanya, dari bapaknya, itu orang tuanya ya selalu menengoki anaknya di dalam sel gitu kan, dilihat dikasih perhatian lah secara psikologis agar Aji juga bisa tetap bisa menghadapi semua situasi ini gitu, karena kan Aji ini masih sangat relatif muda gitu kan, takutnya ada hal-hal lain yang kalau tanpa perhatian orang tua gitu.